Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 677. Debu dan asap menyebar ke udara. Arus ki pedang yang merusak menyapu keluar. Bekas luka pedang besar yang baru, lurus sempurna, terbentuk di sepanjang jurang yang luas, memanjang jauh ke kejauhan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Dalam satu tebasan, dia mengalahkan serangan gabungan dari 4 pembudidaya inkarnasi spiritual. Kekuatannya cukup untuk menakuti bahkan dewa dan hantu. Pikiran Xuanzi menjadi kosong, dan hatinya bergetar. Sebelumnya, ketika dia merasakan bahwa Su Yi telah masuk ke alam manifestasi spiritual, dia menyadari bahwa dia tidak sama seperti beberapa bulan sebelumnya. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa Su Yi akan menjadi sekuat ini setelah terobosannya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sesepuh jauh berjubah merah menjerit ketakutan. Rambutnya acak-acakan, dia berlumuran darah, dan dia sudah terluka parah. Ketiga temannya semuanya telah disiksa dengan sangat brutal sehingga menyakitkan bahkan untuk melihat mereka. Su Yi tidak memedulikan semua ini. Dia hanya terus maju, berlari. Wanita tua kurus itu bangkit dan berusaha melarikan diri. Ledakan. Garis pedang ki disertai dengan ledakan yang menggetarkan surga menyapu langit. Wanita tua itu langsung meledak, mati di tempat. Xuanzi, jangan hanya berdiri di sana. Cepat dan hentikan mereka. Dwarf seukuran anak kecil itu menjerit. Saat suaranya terdengar, dia menghancurkan jimat dan berubah menjadi seberkas cahaya berdarah, yang melesat ke kejauhan. Su Yi menyaksikan dengan tenang saat pedang biru kecil keluar dari dahinya, lalu menghilang dalam sekejap. Pedang pembantaian ilahi. Ribuan kaki jauhnya, langit bergetar. Dwarf itu muncul kembali, lalu jatuh telentang di udara. Tubuhnya terbanting ke tanah. Bahkan jiwanya telah dimusnahkan. Ketika dia melihat ini, wajah Xuanzi memucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tuan Muda Su, bisakah kamu?" Dia baru saja mulai berbicara ketika tangisan menyedihkan mengganggunya. Su Yi menyapu lengan bajunya, dan pria lapis baja beruban itu pecah, seolah-olah gunung dewa telah menghancurkannya. Tidak ada yang tersisa darinya kecuali semburan darah. Pemandangan itu membuat Xuanzi linglung. Hanya satu dari ahli alam inkarnasi spiritual yang tersisa, yang lebih tua berbaju merah. Namun, keinginannya untuk bertarung sepertinya telah runtuh. Dia berteriak dan memohon ketakutan, "Saya bersedia mengaku kalah. Yang mulia, tolong, ampuni hidup saya. Semut pun ingin hidup, apalagi manusia." Menyembur. Dengan kilatan cahaya pedang, kepala sesepuh berjubah merah terbang di udara. Keheranan tertulis di seluruh wajahnya, dan dia tidak mengenal kedamaian bahkan dalam kematian. Sekarang, kelima ahli inkarnasi spiritual, termasuk pemimpin mereka Gu Yuanxiu, telah tewas. Xuanzi berdiri di sana dengan linglung. Menyaksikan tontonan berdarah ini terungkap membuatnya benar-benar bingung. Saat itulah Su Yi menghentikan gerak majunya, berbalik, dan menghadap Ye Sun. "Jika itu tidak cukup untuk memuaskanmu, setelah kamu mengambil sumber kekuatan di dalam tubuhmu, kita bisa membunuh jalan kita ke istana Netherworld Deathbringer bersama-sama." Ye Sun membeku, dan kehangatan yang tak terlukiskan mengalir di dalam hatinya. Namun, dia menggelengkan kepalanya. "Kakak ipar, tidak perlu untuk itu. Ke depan, istana Netherworld Deathbringer adalah istana Netherworld Deathbringer, dan aku adalah aku. Tidak ada lagi hubungan di antara kita." Su Yi mengangguk, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menunjuk ke sisa-sisa di dekatnya. "Pergi, cepat." Ye Sun menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. Ketika dia mencapai tubuh sebelumnya, tangannya membentuk segel, dan kekuatan samar yang menyegel mayatnya surut seperti air surut. Praktis secara bersamaan, tubuhnya yang sebelumnya sempurna dan utuh layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, berubah menjadi abu dan menghilang sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, hanya seberkas cahaya yang padat, mengambang, dan misterius yang tersisa. Ini adalah kekuatan sumber yang tersisa di dalam tubuh Ye Sun. Ketika dia melihat ini, Su Yi hanya bisa menghela nafas. Meskipun Ye Sun menggunakan seni rahasia 30.000 tahun yang lalu untuk menyegel tubuhnya, itu tidak benar-benar kebal terhadap efek korosif waktu. Sekarang, hanya sedikit yang tersisa dari kekuatan sumber tubuhnya. "Kakak ipar, aku butuh waktu cukup lama untuk menggunakan kekuatan sumber ini untuk menempa kembali tubuhku, tapi tidak perlu waktu lebih dari 3 bulan untuk berhasil," kata Ye Sun dengan lembut. "Selama waktu itu, aku harus merepotkanmu untuk menjagaku." "Baiklah." Su Yi mengangguk. Mulai. Seluruh tubuh Ye Sun menyala, dan dalam sekejap mata, tubuh pengemis tua itu terbelah, inci demi inci, dan hancur menjadi abu. Jiwanya, sementara itu, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kumpulan sumber kekuatan itu. Kekuatan sumber bergetar, lalu tenggelam kembali ke dalam keadaan tidak aktif.
Su Yi mengulurkan tangannya dan meraihnya. Setelah berpikir sejenak, dia menggunakan teknik rahasia untuk menyegelnya, membuka mulutnya, dan menelan. Kekuatan sumber berubah menjadi seberkas cahaya dan melonjak ke Grand Dao Spirit Palace, di samping rahim iblis Xuan Ning tumbuh. Keduanya diselimuti kekuatan benih Azure. Xuan Zi berdiri tidak jauh, dan dia menyaksikan seluruh adegan ini dimainkan. Wajahnya pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Muda Su, jangan bilang kamu datang ke sini untuk membantu orang itu merebut kekuatan sumber pendiri kita yang tersisa. Dia adalah Ye Sun, Kaisar Asura Netherworld Palace milik Deathbringer milikmu, kata Su Yi dengan tenang. Mata Xuan Zi membelalak. Tuan Muda Su, jangan bilang kamu bercanda. Seberapa tinggi dan kuatnya keberadaan yang mulia Kaisar Asura Netherworld? Bagaimana mungkin dia? Aku tidak pernah suka bercanda, kata Su Yi. Percaya atau tidak, tidak penting lagi, bukan? Xuan Zi langsung terdiam. Su Yi, bagaimanapun, sudah mulai mengumpulkan rampasan perang. Xuan Zi tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Muda Su, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda menutupi apa yang terjadi di sini hari ini. Jika Anda ingin membungkam saya, lakukan sekarang. Kapan aku bilang aku ingin membunuhmu? Tanya Su Yi. Xuan Zi terperangah. Apakah kamu tidak khawatir tentang dampak dari insiden ini? Jika Istana Netherworld Deathbringer ingin balas dendam, mereka boleh datang mencariku, kata Su Yi. Dia sudah selesai mengumpulkan trofinya. Cukup, saya pergi. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Hanya setelah menyaksikan Su Yi menghilang ke dalam kabut berdarah, Xuan Zi berani percaya bahwa dia benar-benar tidak akan membunuhnya. Dia berdiri di sana dengan linglung, lalu memandangi mayat-mayat yang berserakan di tanah. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat bingung. Jangan bilang Taois tua yang tidak terawat itu. Apakah yang mulia Kaisar Asura Netherworld? Xuan Zi mengingat kembali saat dia dan Su Yi bertemu di Little Ghost City Fengdu. Ketika mereka berbicara, Su Yi memberitahunya bahwa dia mengenal Kaisar Asura Netherworld, Ye Sun. Dia juga memberitahunya bahwa alasan dia menyelamatkan nyawanya di majelis Spirit Band adalah karena dia adalah anggota dari garis keturunan ular hantu. Dia juga mengatakan bahwa dia berteman dengan permaisuri legendaris ular hantu. Pada saat itu, Xuan Zi tidak memedulikannya. Dia mengira dia sedang bercanda. Tapi setelah apa yang dia lihat hari ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Terlepas dari apakah Su Yi mengenal atau tidak Kaisar Asura Netherworld atau permaisuri legendaris ular hantu, semua ini cukup untuk membuktikan bahwa dia memang memiliki hubungan dekat dengan ular hantu. Aku hanya tidak tahu orang seperti apa dia sebenarnya. Xuan Zi menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia merasa seolah-olah Su Yi diselimuti lapisan kabut tebal, dia tidak bisa membungkus kepalanya di sekelilingnya. Setelah meninggalkan Gunung Demon Dark, Su Yi melanjutkan ke timur. Suara mendesing. Dia menembak ke udara, lengan bajunya bergoyang di sekelilingnya, terlihat sangat tenang dan tanpa beban. Cukup waktu berlalu untuk membakar sebatang dupa sebelum dia tiba-tiba berhenti. Ini adalah titik paling timur dari domain hantu berkilauan, tempat yang layu, hancur, dan kosong. Turbulensi spasial dan temporal yang kacau menari-nari di udara. Itu agak mirip dengan Nin Star Ruin. Keduanya seperti alam tersembunyi yang terpisah dari dunia luar dan mengambang dalam kehampaan tanpa batas. Su Yi berdiri di udara dan mengevaluasi sekelilingnya. Tak lama kemudian, dia melihat pecahan meteor melayang di langit. Masing-masing seukuran gunung. Ini pasti tempat yang menurut Ye Sun memiliki koridor ke dunia bawah, pikir Su Yi. Fragmen meteorit yang sangat besar tertinggal ketika koridor di luar benua Azure runtuh. Su Yi diam-diam memeriksanya, lalu berbalik dan pergi. Dengan metodenya, begitu kultivasinya mencapai puncak alam revolusi spiritual, dia dapat memperbaiki terowongan spasial yang runtuh. Untuk saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah mengingat lokasinya. Selanjutnya, saya harus memadatkan mantra Dao dari 5 elemen, Yin dan Yang, serta angin dan petir menjadi kebenaran misterius dari kejadian. Saat Su Yi menuju pintu keluar, dia merenung. Hanya dengan begitu saya dapat merasakan 2 kebenaran misterius di dalam pedang 9 neraka, istana tertinggi dan Void Cosmos. Tidak juga dari dunia ini. Dalam kehidupan masa lalunya, Su Yi merasakan 2 jenis kebenaran misterius yang tidak ada di dunia luar di dalam pedang 9 neraka, istana tertinggi dan Void Cosmos. Setelah bertahun-tahun diturunkan, dia akhirnya memastikan bahwa dengan menguasai kebenaran misterius kejadian, istana tertinggi, dan Void Cosmos, dia dapat menggabungkan mereka menjadi kebenaran misterius Spirit Dao yang sangat kuat yang dikenal sebagai Apex of Genesis. Awal dari asal-usul, puncak dari semangat. Apex of Genesis terwujud, dan Grand Dao kembali ke asalnya. Namun, untuk mencapai langkah ini diperlukan penyempurnaan kebenaran misterius kejadian terlebih dahulu. Ketika saya mencapai Nine Tripod City, saya harus mengasingkan diri untuk sementara waktu. Setelah saya menyempurnakan kebenaran misterius dari kejadian, kekuatan tempur saya akan berubah. Juga, aku harus bergegas dan menempa ulang pedang Dewa Abstrus dan mulai memelihara senjata kelahiranku. Tak lama kemudian,
Sui melihat jalan keluar ke domain hantu berkilauan di kejauhan. Ada banyak pembudidaya di dekatnya, orang-orang yang baru saja memasuki domain hantu berkilauan. Mereka berkerumun dalam kelompok kecil, dan itu sangat hidup. Jelas bahwa mereka datang ke sini untuk mencari keberuntungan. Sui mengabaikan mereka. Namun, saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Dia adalah seorang penatua berwajah kurus, dan dia bepergian dengan sekelompok pembudidaya lainnya. Mereka saat ini berbicara di atas punggung bukit terdekat. Zhang Yuntao. Sekilas Sui mengenalinya. Penatua kurus itu tidak lain adalah penatua Zhang dari Cloudski Divine Palace, paman bela diri dari Little Sword Demon Wen Xinzhao. Sui segera menghentikan langkahnya, dia telah memutuskan untuk menanyakan berita tentang Wen Xinzhao kepada Zhang Yuntao. Berbulan-bulan telah berlalu, dan dunia kultivasi Gritsia telah berubah secara dramatis. Keseimbangan kekuatan telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Di Sia besar modern, 7 faksi besar kuno dan 3 faksi besar dunia lain berkuasa. Orang-orang seperti Cloudski Divine Palace, Fulcrum of Heaven Sword Sect, Qinyi Dao Sect, dan Maha Temple, mantan pembangkit tenaga listrik 4 besar, telah direduksi menjadi faksi kelas 2. Wen Xinzhao sedang berkultivasi di Cloudski Divine Palace, dan sepertinya perubahan keadaan telah mempengaruhinya. Namun, sebelum Sui bisa melakukan apapun, Zhang Yuntao yang jauh sepertinya merasakan sesuatu. Dia memandang Sui. Ketika dia mengenali Sui, Zhang Yuntao terkejut. Namun, beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah secara dramatis, dan dia mengirimkan, rekan Daois Su, cepatlah dan pergi. Jangan biarkan mereka yang bersamaku mengenalimu. Sui tidak bisa membantu tetapi merasa tertegun. Tatapannya tertuju pada para pembudidaya di samping Zhang Yuntao. Jangan bilang ada yang aneh dengan mereka. First Immortal of the Sword, Chapter 678. Ada 7 pembudidaya di dekat Zhang Yuntao, 5 pria dan 2 wanita. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda berjubah api. Seekor silver fins bertengger di bahunya. Ketika tatapan Sui menyapu mereka, pemuda berjubah berapi itu segera menyadarinya. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan mata biru kehijauannya melihat ke atas. Tatapannya setajam pedang dan sama sekali tidak takut. Oh, pria muda itu tampak agak terkejut. Dia berseru, Sui. Ketika mereka mendengar nama ini, para ahli lainnya menghentikan pembicaraan mereka dan menoleh. Zhang Yuntao dalam hati berteriak, ini buruk. Dia buru-buru mentransmisikan, rekan Taois Su, cepat dan pergi. Ini adalah ahli dari keluarga Dongguo. Keluarga Dongguo. Sui langsung mengerti. Mereka adalah salah satu dari 7 faksi kuno besar di era modern. Selanjutnya, Sui ingat dengan jelas membunuh monster dari zaman kuno yang dikenal sebagai Dongguo Yun di Pulau Abadi Sumeru. Dia adalah anggota keluarga Dongguo. Desas-desus mengatakan bahwa Dongguo Yun memiliki kakak laki-laki, Dongguo Feng, dan dia adalah sosok yang luar biasa bahkan di antara monster di zaman kuno. 30.000 tahun yang lalu, Dongguo Feng telah melangkah ke Spirit Dao, dan dia dihormati sebagai salah satu jenius paling mempesona di generasinya. Namun, Sui menemukan satu hal yang sulit dimengerti. Mengapa Zhang Yuntao bersama sekelompok klan Dongguo? Sebelum Sui bisa bertanya, seberkas cahaya melesat ke arahnya dari jauh. Seluruh kelompok, termasuk pria berjubah api dan silver fins di bahunya, mendekat dengan cepat. Ketika dia melihat bahwa Sui tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, Zhang Yuntao menghela nafas pada dirinya sendiri dan menyerah untuk mencoba membujuknya. Ketika kelompok itu hanya berjarak 100 kaki dari Sui, pemimpin itu berhenti di tempatnya, lalu bertanya dengan penuh minat, Sui, bukankah kamu seharusnya sudah lama melarikan diri dari Sia besar? Apa yang kamu lakukan di sini tiba-tiba? Sui mengabaikannya. Dia tidak pernah memiliki kebiasaan membuang-buang kata dengan orang asing. Sebaliknya, dia menatap langsung ke arah Zhang Yuntao. Rekan Daois Zhang, bisakah kita melakukan obrolan pribadi? Zhang Yuntao menegang, lalu secara naluriah menatap pria berjubah api itu. Namun, dia menatap Sui dan tersenyum. Izinkan saya untuk menebak. Saudara Su, Anda ingin mendiskusikan Wen Xinzhao. Alis Sui berkerut, dan kedalaman tatapannya berkilat dengan cahaya dingin. Senyum pria berjubah api itu membeku, dan dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur kulitnya. Rasa bahaya yang mencekik yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di dalam hatinya. Zhang Yuntao buru-buru berkata, rekan Taois, jangan khawatir. Xinzhao tidak terluka. Benar-benar, tanya Sui. Zhang Yuntao buru-buru mengangguk. Aku bersumpah demi hidupku. Oh, kata Sui. Rasa teror yang menyesakkan yang menimpa pria berjubah api itu langsung menghilang, dan rasa mengerikan dari krisis yang akan datang itu menghilang tanpa jejak. Dia dalam hati menghela napas lega, tetapi menghadapi Sui, dia jauh lebih pendiam dari sebelumnya, tanpa kemudahan atau kesembronoan sebelumnya. Silakan mengobrol, katanya setelah menenangkan sarafnya. Dia kemudian membawa yang lain pergi dan menunggu di dekatnya.
Zhang Yuntao dalam hati menghela nafas lega juga, dan dia menyeka keringat dingin dari alisnya dan berkata, rekan Taoist Su, kamu terlalu ceroboh sekarang. Untuk sesaat, kupikir klan Dongguo itu akan menyerangmu. Jika mereka menyerang, merekalah yang akan mati, kata Sui. Perasaan akrab muncul di dalam hati Zhang Yuntao. Ini sangat sesuai dengan kesannya terhadap Sui. Itu cocok dengan kepribadiannya. Kata-katanya tampak sangat arogan dan menghina, tetapi sebenarnya, itu mewakili kepercayaan mutlaknya pada kekuatannya sendiri. Ketika dia pertama kali bertemu Sui, Zhang Yuntao tidak tahan dengan cara Sui melakukan sesuatu. Dia pikir Sui terlalu sombong. Mereka bahkan berkonflik karena ini. Pada akhirnya, Zhang Yuntao dalam hati menggelengkan kepalanya, tidak mau berlama-lama mengingat kenangan menyakitkan itu. Kalau begitu, mari kita dengarkan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tanya Sui. Zhang Yuntao memantapkan pikirannya, lalu berkata, rekan Taoist Su, Anda mungkin belum mengetahui hal ini, tetapi selama beberapa bulan terakhir, Xia Agung telah berubah. Ini tidak lagi seperti yang Anda tinggalkan. Dia kemudian melanjutkan untuk menjelaskan seluruh situasi. 2 bulan lalu, tokoh teratas dari generasi muda keluarga Dongguo Feng, sendirian mengunjungi istana ilahi Cloudski. Kemudian, dia sendirian menerobos formasi pertahanan mereka. 16 tetua bergabung melawannya, tetapi dia mengalahkan mereka semua. Pemimpin Cloudski Divine Palace, Yu Zhaoshen, muncul secara pribadi. Namun, tak lama kemudian, Dongguo Feng memaksanya untuk mengaku kalah. Setelah itu, penatua tertinggi Cloudski Divine Palace True Monarch Tranquil Si muncul dan melawan Dongguo Feng. Meskipun kultivasi alam inkarnasi spiritual tahap menengah, setelah beberapa ratus putaran dengan Dongguo Feng, dia mengakui kekalahan atas kemauannya sendiri. Dongguo Feng sendirian menekan istana ilahi Cloudski. Ketika berita menyebar, itu mengguncang seluruh bangsa. Nama Dongguo Feng menyebar, menyebabkan keributan besar. Pertarungan inilah yang meyakinkan Blue Cloud Tower untuk menempatkannya di posisi ke-7 di Ranking of Stars. Setelah itu, Cloudski Divine Palace tunduk pada keluarga Dongguo, menjadi salah satu faksi bawahan mereka. Memang, seperti yang kupikirkan. Tidak peduli seberapa mengesankan Cloudski Divine Palace dulu, di era modern, mau tak mau tenggelam menjadi bawahan orang lain, keluh Sui. 4 faksi tingkat puncak yang pernah dia kenal Fulcrum of Heaven Sect, Cloudski Divine Palace, Qinyi Dao Sect, dan Maha Temple kini telah direduksi menjadi faksi kelas 2. Satu-satunya bagian dari kisah ini yang tidak diantisipasi Sui adalah bahwa monster di zaman kuno, Dongguo Feng, akan mengalahkan semua istana ilahi Cloudski sendirian. Rekan Taoist Su, setelah Dongguo Feng seorang diri menekan seluruh sekte kita, dia secara efektif menetapkan tren, selama beberapa bulan berikutnya, yang lain pergi dan mengalahkan sekte Fulcrum of Heaven, sekte Qinyi Dao, dan Kuil Maha, satu demi satu, Zhang Yuntao menjelaskan dengan kecepatan tinggi. Menurutnya, Fulcrum of Heaven sekte kalah dari salah satu, 7 terpilih, Gunung Pedang Awan Tersembunyi, Su Jianlin. Sekte Qinyi Dao kalah dari Hua Xiangrong, murid utama Gunung Tianji Dao. Dan Kuil Maha kehilangan diskusi tentang Dao kepada seorang biksu dari generasi muda sekte Buddha Kekosongan Murni, Daun Sedih. Sama seperti Dongguo Feng, Su Jianlin, Hua Xiangrong, dan Moonful Leaf terkenal di seluruh negeri. Semuanya berada di 10 besar peringkat bintang. Sui sama sekali tidak peduli tentang ini. Namun, dia memang merasa agak aneh. Kembali ketika dia masih di alam istana asal, dia memberitahu Wen Xinzhao bahwa jika istana ilahi Cloudski menganggapnya sebagai musuh mereka, dia tidak keberatan mengunjungi mereka. Siapa yang mengira bahwa Dongguo Feng akan mengalahkannya habis-habisan? Sedangkan untuk Su Jianlin dan yang lainnya, mereka mungkin adalah tokoh-tokoh yang menantang surga dari alam manifestasi spiritual yang terkenal di seluruh Sia besar, tetapi Sui bahkan tidak peduli dengan pembudidaya inkarnasi spiritual, apalagi yang lain dari alam yang sama. Ceritakan tentang Nona Xinzhao, kata Sui langsung. Dia, tentu saja, paling khawatir tentang iblis pedang kecil yang cantik. Zhang Yuntao menghela nafas. Rekan Taoist Su, sebenarnya tidak rumit sama sekali. Dongguo Feng sudah lama mengetahui bahwa kamu membunuh adik laki-lakinya di Pulau Abadi Sumeru, dan dia telah menunggu kesempatan untuk menantangmu berduel. Sui mengerutkan kening. Jangan bilang dia mengancam nyawa Nona Xinzhao. Zhang Yuntao buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, sebenarnya, tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang dia, bagi saya, Dongguo Feng tampak sangat luar biasa. Yang lebih langka dan lebih berharga adalah dia terus terang dan adil. Bahkan setelah dia mengalahkan seluruh sekte kami, dia tidak pernah sekalipun mempermalukan kami. Di sini, Zhang Yuntao terlihat agak sedih. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin semua Cloudski Divine Palace, dari pemimpin kita hingga murid kita, dengan rela setuju untuk melayani keluarga Dongguo? Su Yi mengangguk. Tidak apa-apa selama dia baik-baik saja. Ketika dia memikirkannya, itu masuk akal. Selanjutnya, ketika dia meninggalkan Sia besar, dia memberikan jimat yang diberikan keluarga kekaisaran kepadanya,
kupu-kupu yang mengubah cakrawala, ke Wen Xinzhao sehingga dia bisa membela diri. Itu adalah jimat tingkat imperial. Waktu telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, tetapi kehadirannya masih berarti bahwa Wen Xinzhao tidak perlu takut pada Dongguo Feng. Zhang Yuntao ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia tetap mengatakannya. Rekan Taoisu, jika Anda bertanya kepada saya, jika memungkinkan, Anda masih sebaiknya menemukan cara untuk membawa Xinzhao pergi dari Cloudsky Divine Palace secepat mungkin. Mengapa kamu mengatakan itu? Zhang Yuntao berkata, semua orang di keluarga Dongguo tahu dia memiliki ikatan yang erat denganmu, dan meskipun Dongguo Feng meremehkan merendahkan dirinya dengan menggunakan dia sebagai sandera, itu tidak berarti orang lain tidak akan melakukannya. Dia menghela nafas. Meskipun tidak ada yang melukai Xinzhao, setiap gerakannya berada di bawah pengawasan konstan, dan dia tidak dapat mengambil setengah langkah pun di luar sekte. Alis Suyi tiba-tiba berkerut. Apa bedanya dengan tahanan rumah? Rekan Taois, saya pasti tidak mendorong Anda untuk mengambil risiko sendiri, kata Zhang Yuntao. Yang saya maksud adalah, jika Anda memiliki sarana, akan sangat bagus jika Anda dapat membawa Xinzhao bersamamu. Jika tidak bisa, bisa menunggu sampai nanti. Apapun yang Anda lakukan, jangan gegabah. Menurut Zhang Yuntao, Cloudsky Divine Palace memiliki banyak ahli keluarga Dongguo yang hadir, bukan hanya monster penentang surga di zaman kuno, Dongguo Feng. Akan sangat tidak bijaksana untuk pergi ke sana dengan sembrono. Apakah kamu pikir aku tidak cocok untuk mereka? Su Yi tersenyum tipis. Zhang Yuntao langsung merasa canggung, dan dia menjelaskan, orang tua ini hanya berpikir sebaiknya kamu berhati-hati saat berhadapan dengan faksi sebesar dan sekuat keluarga Dongguo. Saya tidak bermaksud merendahkan atau meremehkan Anda dengan cara apapun, rekan Daois. Cukup, serahkan saja ini padaku, kata Su Yi dengan acuh. Benar, untuk apa kamu dan para pembudidaya keluarga Dongguo itu di sini? Zhang Yuntao berkata dengan tergesa-gesa, akhir-akhir ini, ada desas-desus bahwa para ahli dari Istana Netherworld Deathbringer menemukan keberuntungan yang luar biasa. Itu menarik para ahli keluarga Dongguo itu, dan mereka menyuruhku ikut dengan mereka. Baru saat itulah Su Yi mengerti, tetapi ekspresinya menjadi agak aneh. Sepertinya aku ditakdirkan untuk pergi dengan tangan kosong. Zhang Yuntao tercengang, tapi sebelum dia bisa bertanya apa maksud Su Yi, pria berjubah api dan yang lainnya mendekat. Apakah kalian berdua sudah selesai dengan percakapanmu? Pria berjubah api itu bertanya sambil tersenyum. Apakah Anda memiliki bisnis dengan saya? Tanya Su Yi. Pria berjubah api itu menarik napas dalam-dalam. Su Yi, saudara klanku, Dongguo Feng, telah menunggumu selama ini. Selain itu, dia mengatakan bahwa selama kamu berani berduel dengannya, terlepas dari hasilnya, itu akan menandai akhir permusuhanmu dengan keluarga Dongguo. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Su Yi dengan saksama. Aku hanya tidak tahu apakah kamu berani menerima tantangannya. Su Yi berkata dengan bingung, aku sudah berencana melakukan perjalanan ke Cloudsky Divine Palace. Jika saudara klan Anda hadir, saya tidak keberatan memberinya kesempatan untuk menantang saya. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggung, berbalik, dan melenggang pergi. Pria berjubah api membeku, lalu menghadap sosok Su Yi yang menghilang dan berteriak, Su Yi, aku akan menyampaikan pesanmu kepada saudara klanku hari ini, jadi kamu tidak bisa mengingkari kata-katamu. Anda harus muncul. First Immortal of the Sword, Chapter 679. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Pria berjubah berapi-api itu khawatir Su Yi akan mengingkari kata-katanya. Zhang Yuntao, bagaimanapun, sebenarnya agak berharap Su Yi tidak akan muncul. Dia memahami kekuatan Dongguo Feng. Dengan kultivasi realem manifestasi spiritual tahap akhir, dia mengalahkan High Elder True Monarch Tranquil Seas dari Cloudsky Divine Palace, seorang kultivator realem incarnation realem tahap menengah. Seseorang seperti dia tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Selain itu, Cloudsky Divine Palace telah menjadi salah satu kekuatan bawahan keluarga Dongguo. Jika Su Yi melanjutkan ke gerbang mereka, itu bisa menyebabkan segala macam perkembangan yang tidak terduga. Ah, sayang sekali. Tapi keluarga Kekaisaran Xia Agung sudah dilanda badai dan dilanda semua sisi. Saya khawatir mereka tidak dapat menawarkan banyak bantuan kepada Su Yi. Zhang Yuntao menghela nafas. Kakak ketiga, kenapa barusan kamu mengirimkan peringatan untuk tidak menyerang? Kami melewatkan kesempatan sempurna untuk membunuh Su Yi dengan sia-sia, kata wanita berpakaian warna-warni di samping pria berjubah api. Pakar keluarga Dongguo lainnya juga melihat ke atas. Sebelumnya, mereka mengirimkan pesan di antara mereka sendiri. Mereka berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Su Yi dan membalaskan dendam Dongguo Yun. Namun, pemimpin mereka, pria berjubah api, telah menolak gagasan itu. Zhang Yuntao hanya bisa berkeringat dingin. Baru sekarang dia menyadari bahwa para ahli keluarga Dongguo benar-benar berencana untuk menyerang lebih awal. Penatua Vince memperingatkan saya bahwa Su Yi telah melangkah ke alam manifestasi spiritual, kata pria berjubah api, ekspresinya berubah tak menentu. Semua mata langsung tertuju pada Silver Vince yang bertengger di bahunya.
Silver Finch merapikan bulunya dengan paruhnya dan berkata perlahan, ada sesuatu yang aneh dengan aura anak itu. Sekilas aku tahu bahwa dia menyembunyikan kekuatannya. Seandainya Anda menyerang, kemungkinan besar Anda akan menemui malapetaka. Kelompok itu tercengang. Zhang Yuntao tanpa sadar terperangah. Silver Finch adalah spesies varian kuno, Finch yang menelan awan. Itu hanya seukuran telapak tangan, tapi tetap saja itu adalah keberadaan alam inkarnasi spiritual yang sangat kuat. Silver Finch telah menguasai banyak seni rahasia yang unik dan kuat, dan dia berpengetahuan luas dan berpengalaman. Itu menempati posisi tinggi di keluarga Dongguo, ahli mereka bahkan menyebutnya Penatua Finch. Zhang Yuntao tiba-tiba menyadari bahwa Su Yi tidak seperti sebelumnya. Perbedaan yang paling jelas adalah kultivasinya. Beberapa bulan yang lalu, Su Yi baru saja berada di alam pengumpulan bintang. Namun sekarang, Su Yi sudah menjadi kultivator spirit Dao. Semangat Zhang Yuntao melonjak. Bahkan di alam bintang berkumpul, Su Yi dapat membunuh para pembudidaya alam manifestasi spiritual seolah-olah mereka adalah ayam. Seberapa kuat dia sekarang karena dia sendiri berada di alam manifestasi spiritual. Saat itulah keributan pecah di kejauhan. Apa? Belum lama ini, Su Yi membunuh seluruh kelompok ahli gunung pedang awan tersembunyi di limbah yang tidak menguntungkan. Apakah ini nyata? Itu 100% benar. Senior Guan Tishan melihatnya sendiri, dan lebih jauh lagi, Yue Xingshan, Sun Sangliu, dan beberapa senior lainnya juga ada di sana. Mereka melihat bahwa bahkan murid warisan Hidden Cloud Sword Mountain, Chu Yunke, tidak cocok untuk Su Yi. Astaga, Su Yi menghilang selama beberapa bulan, hanya untuk melakukan hal seperti ini saat dia kembali. Dia mungkin juga membuat lubang menembus langit. Suara terdengar, satu demi satu. Ketika mereka mendengar ini, pria berjubah api dan berbagai klan Dongguo lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan saling memandang dengan heran. Chu Yunke, dia 76 di ranking of stars, dan dia telah bergabung dengan 5 kultivator alam manifestasi spiritual lainnya, namun Su Yi tetap membunuh mereka semua. Pria berjubah api dan teman-temannya tidak bisa menahan kegembiraan, mereka baru saja menghindari malapetaka. Jika mereka tidak mengindahkan peringatan tetua Finch, jika mereka menyerang Su Yi, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Zhang Yuntao tetap terlihat tenang, tetapi gelombang emosi mengalir di dalam hatinya. Dia berteriak dalam hati, seperti yang kupikirkan. Su Yi tidak berubah. Dia sudah membuat kekacauan. Silver Finch tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, kita harus memberitahu Dongguo Feng tentang hal ini secepat mungkin agar dia bisa membuat rencana, dan agar dia tidak meremehkan lawannya. Kelompok itu mengangguk. Namun, mereka masih tidak tahu bahwa setelah membunuh Chu Yunke dan teman-temannya, Su Yi membunuh 5 ahli inkarnasi spiritual dari istana Netherworld Deadbringer. Tidak mungkin Xuanzi menyebarkan berita tentang apa yang telah terjadi. Hari ke-15 bulan lunar kedua. Setelah menghilang selama beberapa bulan, Su Yi muncul kembali di domain hantu berkilauan dan membunuh 6 ahli gunung pedang awan tersembunyi, termasuk Chu Yunke. Kata-kata tentang kejadian ini mengejutkan Xia Yang Agung. Tanah yang diberkati dengan energi spiritual yang melimpah. Tuan, ada berita tentang Su Yi. Qi Jiansu bergegas ke gua abadi orang tua buta itu. Pria tua buta itu tertidur lelap, tetapi dia berdiri seolah-olah tersengat listrik dan berseru, di mana Yang Mulia Su Yi sekarang? Duo master dan magang ini agak aneh. Qi Jiansu memanggil Su Yi secara langsung dengan namanya, sementara lelaki tua buta itu memanggilnya, Yang Mulia, seolah-olah itu wajar saja. Namun, keduanya sudah terbiasa. Para ahli klan saya baru saja menerima kabar bahwa Su Yi ada di domain hantu berkilauan Qi Jiansu dengan cepat menjelaskan semua yang telah dia pelajari. Begitu dia mendengar kisah lengkapnya, lelaki tua buta itu tidak bisa menahan tawa. Betapa malangnya Hidden Cloud Sword Mountain. Mereka benar-benar berani menyinggung martabat Yang Mulia Su Yi. Apa itu, jika tidak mencari kematian? Qi Jiansu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dalam hati, dia berpikir, mengingat situasinya, tidakkah kamu harus mengkhawatirkan Su Yi? Tampaknya di mata guru, gunung pedang awan tersembunyi adalah yang diintimidasi di sini, dan lebih jauh lagi, dia tampaknya berpikir mereka pantas mendapatkannya. Saya akan mengunjungi Yang Mulia, kata lelaki tua buta itu. Dia sudah menuju keluar pintu. Qi Jiansu buru-buru berkata, Tuan, jika Anda pergi ke domain hantu berkilauan sekarang, saya khawatir Su Yi akan pergi saat Anda tiba. Pria tua buta itu bahkan tidak berhenti untuk berpikir. Apapun, kecuali saya salah, dia pasti menuju ke Nine Tripod City. Ketika dia melihat seberapa terburu-buru dia, Qi Jiansu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, mengapa Anda begitu terburu-buru untuk menemui Su Yi? Ini masalah yang paling penting, kata orang tua buta itu. Pada saat suaranya selesai bergema di udara, dia sudah pergi. Tak lama kemudian, dia menghilang tanpa jejak. Qi Jiansu membeku, tertegun. Sesaat kemudian, dia berpikir, ini tidak baik. Aku harus pergi ke Nine Tripod City dan melihat apa yang diributkan juga. 9 kota Tripod. Di dalam paviliun di puncak Gunung Heaven Bristle.
Tuanku, ini luar biasa. Rekan Daoisu setuju untuk membantu kami memperbaiki formasi penghalang penekan 9 tripod sekembalinya dia ke Sia besar, kata Wang Jiu, wajahnya bersinar dengan gembira. Sepertinya dia akan melanjutkan ke Nine Tripod City dalam waktu dekat. Selama beberapa bulan terakhir, saat dunia terus berubah, Sia besar menjadi bergolak dan kacau. Keluarga kekaisaran, mantan hegemon dari segala sesuatu di bawah langit, telah mengalami pukulan hebat sebagai akibatnya. Sekarang, Nine Tripod City diserang di semua sisi oleh musuh internal dan eksternal. Itu dalam situasi genting, dengan bahaya di setiap sudut. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka dapat meminjam kekuatan Suyi dan memperbaiki formasi pertahanan mereka, keluarga kekaisaran akan memiliki senjata yang cukup kuat untuk mengintimidasi musuh mereka. Rekan Taoisu adalah tipe orang yang bernostalgia. Kirim seseorang untuk membersihkan Azure Cloud Court, kata kaisar berpakaian sederhana dari Gritsia. Suaranya lembut, tapi matanya bersinar dengan sedikit keinginan. Ya Pak, kata Wang Jiu. Juga, kecuali aku salah, sekarang setelah Suyi muncul, 7 faksi besar kuno pasti akan menindaknya. Saya ingin Anda secara pribadi memimpin pasukan kami dan memperkuat pertahanan Nine Tripod City. Ekspresi Kaisar Sia sangat serius. Saya khawatir Nine Tripod City akan segera menjadi mata badai. Apapun yang kami lakukan, kami tidak boleh berpuas diri. Hati Wang Jiu bergetar, dan dia mengangguk dalam diam. Selama beberapa bulan terakhir, 7 faksi kuno mendesak Kaisar untuk turun tahta dan mempersembahkan Nine Tripod City dan Mount Heaven Bristle. Ini tampak seperti upaya untuk merebut wilayah, tetapi sebenarnya, mereka berusaha merebut otoritas keluarga kekaisaran atas kekaisaran. Keluarga Huan Iblis, tepi kolam demonifikasi. Jadi, Suyi, bajingan kecil itu, akhirnya muncul kata seorang penatua dengan pakaian rami kuno. Leluhur, saatnya untuk membalaskan dendam Xiaoyou, kata petinggi keluarga Huan lainnya dengan muram. Tunggu sebentar lagi, kecuali saya salah, bocah itu menuju ke Nine Tripod City untuk mencari perlindungan keluarga Sia, kata lelaki tua di rami, tatapannya acuh tak acuh. Jika kita akan mengambil tindakan, kita harus mengurus semuanya sekaligus. Kita harus mengalahkan dia dan keluarga kekaisaran bersama-sama. Dia berhenti, lalu berkata, tapi sebelum itu, sebaiknya kita tidak mengingatkannya. Lakukan kontak dengan faksi kuno teratas lainnya. Saya percaya mereka tidak akan menolak kesempatan untuk memusnahkan Suyi dan meratakan keluarga kekaisaran. Iya Pak, atasan keluarga Huan mengangguk setuju. Adegan serupa terjadi di Gunung Tianjidao, Sekte Matahari Terbakar, Sekte Pedang Awan Tersembunyi, dan berbagai faksi kuno lainnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Suyi telah muncul kembali, mereka semua gelisah dan gelisah. Suyi telah membunuh terlalu banyak monster di zaman kuno selama waktunya di Pulau Abadi Sumeru, dan semuanya memiliki status yang luar biasa. Seperti Yan Jingyun dari Tianjidao Mountain, Jing Lingzhen dari Burning Sun Sect, Mo Xingze dari Deathbringers Netherworld Palace, dan Dongguo Yun dari keluarga Dongguo. Sekarang Suyi telah muncul kembali, bagaimana mungkin faksi di belakang mereka tetap tidak tergerak? Badai diam-diam muncul. Jelas bahwa ketika badai benar-benar turun, anginnya akan membuat bangsa itu kacau balau. Istana Netherworld Deathbringer. Raungan yang sangat marah bergema di seluruh istana yang remang-remang. Sudah cukup buruk bahwa seseorang menyamar sebagai pendiri kami, tetapi sekarang Suyi telah pergi dan membunuh 5 ahli inkarnasi spiritual kami, dan mereka bahkan kabur dengan jenazah pendiri kami. Sialan, Suyi pantas mati 10.000 kali lipat. Pria berjubah hitam di kursi tengah mengenakan topeng perunggu, yang menutupi wajahnya. Namun, aura ledakan melonjak di sekelilingnya, dia jelas marah. Ini adalah penguasa istana saat ini dari istana Netherworld Deathbringer. Xuanzi bersujud di tanah, wajahnya yang cantik pucat. Waktu yang lama berlalu sebelum pria bertopeng itu mengendalikan amarahnya, dan aura ledakannya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tiba-tiba bertanya, Xuanzi, kenapa dia tidak membunuhmu? Suaranya dingin dan suram. Xuanzi bergetar, menundukkan kepalanya, dan berkata, Yang mulia, Suyi memberitahu saya bahwa dia memiliki hubungan yang dalam dengan ras ular hantu. Apakah begitu? Orang-orang bertopeng terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, menurutmu apakah kita harus membalas dendam ini? Hati Xuanzi terasa berat saat dia berbisik, sepenuhnya terserah padamu, Tuan Istana. Ini adalah seorang pemuda yang dengan mudah membunuh 5 ahli inkarnasi spiritual. Seberapa kuat dia seharusnya? Bisik pria bertopeng itu. Dia tampak ragu-ragu, seolah-olah dia telah menghadapi masalah yang sangat pelik. Xuanzi ragu-ragu, lalu berkata, Yang mulia, bagaimana kalau kita bertahan untuk saat ini, lalu lihat bagaimana situasinya berubah. Seperti yang saya yakin Anda ketahui, ada beberapa faksi lain yang berniat membunuh Suyi juga. Semakin dia berbicara, semakin lembut suaranya. Sarannya pasti tampak pengecut dan memalukan. Namun, bertentangan dengan semua harapan, setelah keheningan yang lama, pria bertopeng itu mengangguk. Sangat baik. First Immortal of the Sword, Chapter 680.
Wilayah Cloudski Divine Palace berada di Cloudski Divine Mountain, di dalam perbatasan Provinsi Surya Gritsia. Di bawah cahaya matahari terbenam. Hamparan tanah datar di tengah gunung. Pedang terbang ungu yang ganas melintas dan berputar di udara, secepat kilat, berkedip-kedip. Itu melemparkan rentetan demi rentetan ki pedang ungu yang menyilaukan. Sosok wanita muda yang halus dan ramping muncul di dalam lapisan pedang ilusi. Dia mengenakan gaun sederhana, dan rambutnya diikat. Wajahnya sangat cantik tiada taraf, seperti makhluk abadi atau Yao. Ini tidak lain adalah Wen Xinzhao. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, wanita muda itu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Pedang terbang ungu mengabur menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan mendarat di telapak tangannya. Bayangan pedang yang berkelap-kelip dan berlapis-lapis menghilang secara diam-diam. Wen Xinzhao mengembuskan napas panjang dari udara keruh, lalu menatap cahaya matahari terbenam. Dia berdiri di sana dalam kesunyian yang melankolis. Sudah 3 bulan 12 hari sejak saudara Su meninggalkan Xia yang agung. Saat dia pergi, tanah masih keras, dan semuanya masih tertutup salju. Sekarang, musim semi sudah dimulai. Rerumputan tumbuh, burung-burung berkicau, dan semuanya semarak dengan kehidupan baru. Bahkan bunga-bunga yang tumbuh di sepanjang tebing sangat cerah. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Dia berdiri di sana dalam diam untuk sementara waktu. Kemudian, tepat ketika dia akan pergi, sebuah suara berat tiba-tiba terpancar dari jauh. Xinzhao. Wen Xinzhao menoleh dan melihat seorang pria parubaya terpelajar berjubah gelap berjalan ke arahnya. Ini adalah pemimpin Istana Ilahi Cloudski, Yu Zhaoshen. Marsial Paman, apakah kamu punya urusan denganku? Seru Wen Xinzhao. Aku di sini untuk mendiskusikan sesuatu denganmu, kata Yu Zhaoshen, terlihat sedikit tidak nyaman. Mulai hari ini, kamu tidak boleh meninggalkan Cloudski Divine Mountain. Dia menghela nafas, lalu melanjutkan, sebenarnya, bukan hanya kamu. Itu juga berlaku untuk tuanmu Dawei Scott Smoke dan adik magang juniormu King Ya. Mulai hari ini, Anda tidak boleh mengambil setengah langkah pun dari gunung. Alis dicat Wen Xinzhao bersatu. Marsial Paman, apa artinya ini? Setelah hening sejenak, Yu Zhaoshen berkata, Su Yi telah muncul. Su Yi. Mata Wen Xinzhao berbinar, tetapi sesaat kemudian, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Marsial Paman, jangan bilang keluarga Dongguo berniat menggunakanku untuk mengancamnya. Yu Zhaoshen menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan mengatakan itu. Mereka telah memerintahkanmu, tuanmu, dan King Ya untuk tetap berada di gunung hanya karena mereka berharap Su Yi menunjukkan kemauannya sendiri untuk mengakhiri dendam antara dia dan keluarga Dongguo. Ekspresi Wen Xinzhao berubah secara dramatis. Bagaimana itu bukan ancaman? Yu Zhaoshen tampak berkonflik. Xinzhao, keluarga Dongguo tidak akan menyakitimu. Mereka benar-benar hanya melakukan ini agar Su Yi muncul atas kemauannya sendiri. Tetapi saya dapat menjamin bahwa meskipun Su Yi tidak muncul, mereka tidak akan menyentuh Anda. Saat dia mengatakan ini, ekspresinya dipenuhi dengan keyakinan. Wen Xinzhao mencemooh, Marsial Paman, keluarga Dongguo telah secara efektif menempatkan kami dalam tahanan rumah. Saat Su Yi mengetahui hal ini, bagaimana mungkin dia tidak muncul? Dia marah, dan itu terlihat di wajahnya. Yu Zhaoshen hanya bisa menghela nafas. Xinzhao, ini adalah dendam antara Su Yi dan keluarga Dongguo. Apakah menurut Anda Cloudski Divine Palace kami dapat melakukan apa saja untuk menghentikannya? Wen Xinzhao langsung terdiam. Rasa tak berdaya yang tak terlukiskan menjalari hatinya. Saat itulah mereka mendengar langkah kaki di kejauhan. Langkah kaki tidak terburu-buru atau lambat, dan mereka menyentuh tanah dengan irama yang khas. Seolah-olah setiap langkah memiliki jarak yang sama persis, tanpa kesalahan sedikit pun. Wen Xinzhao dan Yu Zhaoshen menoleh dan melihat sosok tinggi kurus mendekati di bawah cahaya senja yang berkabut. Dia adalah seorang pemuda dengan pakaian rami usang, dan dia membawa kotak pedang perunggu yang berat di punggungnya. Ciri-cirinya bersudut dan jelas. Auranya kokoh seperti besi. Kehadirannya sama beratnya dengan pedang. Dong Guofeng. Dia adalah sosok paling mempesona dari generasi muda keluarga Dongguo, monster dari zaman kuno dengan kekuatan tempur yang menantang surga. Dia ketujuh di ranking of stars. Ini tidak lain adalah pria yang, belum lama ini, seorang diri menekan semua istana ilahi Cloudski. Saya jamin tidak ada dari Anda yang akan dirugikan dengan cara apapun, kata Dongguo Feng dengan tenang. Suaranya tidak nyaring, tetapi memiliki kekuatan yang membangkitkan rasa percaya diri. Yu Zhaoshen tertawa. Tuan muda, sekarang kami telah mendengarnya, kami tidak perlu khawatir. Pemimpin Cloudski Divine Palace memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Namun, Wen Xinzhao mengerutkan alisnya dan berkata dengan dingin, jika kamu benar-benar ingin membalaskan dendam adikmu, pergi dan tantang Su Yi secara terbuka. Jangan gunakan aku untuk mengancamnya. Dongguo Feng terdiam sejenak, lalu berkata, aku baru saja menerima kabar bahwa Su Yi telah setuju untuk mengunjungi Cloudski Divine Mountain. Saya percaya bahwa pria dengan karakternya tidak akan mengingkari kata-katanya. Su Yi sedang dalam perjalanan ke sini.
Hati Wen Xinzhao bergetar, dan raut wajah cantiknya berubah tak menentu. Bagaimana dia bisa gagal untuk menyadari apa artinya ini? Su Yi hampir pasti memilih untuk datang ke sini meskipun mengetahui Cloudski Divine Palace telah ditempati oleh keluarga Dongguo karena dia mengkhawatirkan keselamatannya. Dia sangat marah dan khawatir. Dongguo Feng memandangnya dan berkata, Nona Xinzhao, jika Anda merasa terancam, silakan tinggalkan Cloudski Divine Mountain sekarang. Anda dapat membawa tuan Anda dan King Ya bersamamu. Saya jamin tidak ada yang akan mencoba menghentikan Anda. Wen Xinzhao membeku, dan dia hampir tidak berani mempercayai telinganya. Benar-benar, Dongguo Feng tetap tenang seperti sebelumnya. Nona Xinzhao, apakah menurut Anda saya tipe orang yang menarik kembali kata-kata saya? Wen Xinzhao menggelengkan kepalanya. Memang benar bahwa Dongguo Feng seorang diri menaklukkan seluruh sekte mereka, tetapi bahkan dia harus mengakui bahwa dia terus terang dan murah hati. Pada tingkat yang mendalam, dia meremehkan untuk menggunakan taktik tercela seperti itu. Dengan kata lain, dia mungkin saja musuh, tapi dia adalah musuh yang layak dihormati. Saya sudah menyampaikannya kepada ahli kami, kata Dongguo Feng. Nona Xinzhao, Anda bisa pergi kapanpun Anda mau. Setelah mengatakan bagiannya, dia baru saja akan pergi ketika Wen Xinzhao tiba-tiba berkata, aku tidak akan pergi. Sepertinya dia sudah mengambil keputusan. Aku akan menunggu sampai Su Yi tiba di sini, lalu pergi dari sini bersamanya. Jika Su Yi membunuhku, dia boleh pergi bersamamu. Tidak peduli siapa yang menang, selama dia berani berduel denganku, itu akan menandai akhir dari dendam kita, kata Dongguo Feng dengan keyakinan teguh. Dia tenang, tanpa riak emosi sedikit pun. Melihat ini, Wen Xinzhao merasakan aliran dingin yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia hanya bisa bertanya, kamu benar-benar tidak takut kalah. Saya seorang kultivator pedang. Saya tidak takut mati, apalagi kalah, kata Dongguo Feng tanpa berpikir dua kali. Selain itu, aku belum tentu menjadi orang yang kalah. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Langkahnya tidak tergesa-gesa atau lambat. Sosoknya yang kurus dan seperti tongkat berangsur-angsur menghilang ke dalam senja. Yu Zhaoshen telah menyaksikan seluruh pertukaran, dan dia hanya bisa menghela nafas. Dongguo Feng tidak diragukan lagi adalah pembudidaya pedang paling menakutkan yang pernah saya temui sejauh ini. Dia kebal terhadap sanjungan dan hinaan, dan dia stabil dan percaya diri. Dia jauh melampaui kejeniusan tipikal Anda. Wen Xinzhao membeku, tertegun. Kekhawatiran tanpa kata muncul tanpa diminta di hatinya. Untuk sesaat, dia tiba-tiba berharap Su Yi tidak muncul untuk duelnya. Xinzhao, kamu tidak perlu khawatir. Belum lama ini, kami menerima kabar bahwa begitu Su Yi muncul, dia membunuh Cu Yunke dan 5 ahli manifestasi spiritual Gunung Pedang Awan tersembunyi lainnya seorang diri. Mereka bilang dia sudah melangkah ke dalam spirit Dao. Menular Yu Zhaoshen. Dia melanjutkan, jangan lupa. Bahkan di alam Gathering Stars, Su Yi berhasil mengalahkan aliansi 9 monster Huan Shaoyou di zaman kuno. Sekarang dia melangkah ke alam manifestasi spiritual, dia pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mata berbintang Wen Xinzhao berbinar, dan sebagian besar kecemasannya menghilang. Jadi, saudara Su sudah menjadi kultivator alam manifestasi spiritual. Larut malam itu, gubuk jerami yang dibangun di atas gunung. Dongguo Feng menyilangkan pedang di lututnya, dan matanya terpejam dalam meditasi. Ada ketenangan sebelum setiap badai. Sebelum dia bertempur dalam pertempuran besar, Dongguo Feng akan meletakkan pedangnya di depannya, bermeditasi, dan meredam hatinya. Pedangnya memiliki panjang 3 kaki, 2 inci dan lebar 4 jari. Seluruh senjata itu hitam seperti tinta, berat, dan tumpul. 2 karakter seukuran kepala terbang terukir di gagangnya, pembunuh hati. Membunuh musuh itu mudah, tetapi membunuh pencuri hati itu sulit. Dongguo Feng mengetahui pencapaian Su Yi, dan dia tahu bahwa Su Yi telah membunuh 6 ahli manifestasi spiritual di domain hantu berkilauan, termasuk Cu Yunke. Nalurinya memberitahunya bahwa Su Yi adalah lawan yang sangat berbahaya. Namun, itu hanya menambah semangat Dongguo Feng. Persis seperti yang dia katakan pada Wen Xinzhao. Dia adalah seorang pembudidaya pedang. Dia tidak pernah takut mati sebelumnya, dia tidak takut mati sekarang, dan dia tidak takut mati di masa depan. Dao pedangnya kuat justru karena dia telah memoles hati pedang yang tak kenal takut. Waktu berlalu. 2 hari kemudian, saat itu pagi-pagi sekali, dan gerimis hujan musim semi mengguyur dunia di bawah, menyelimuti pemandangan dalam kabut dan sedikit hawa dingin awal musim semi. Sekelompok pria dan wanita muda melakukan perjalanan menembus hujan di bawah perlindungan senior mereka. Mereka menuju ke Cloudski Divine Palace. Pria dan wanita muda semuanya berpakaian luar biasa. Mereka adalah keturunan dari klan terkemuka di Provinsi Surya, dan semuanya berada di alam penghindaran gandum. Pengiring mereka termasuk campuran dari Origin Palace dan Gathering Stars Cultivator. Salah satunya, seorang pria parubaya, terpelajar dengan jubah kuning cerah, berada di alam manifestasi spiritual. Su Yi juga tergabung dalam grup ini.
Setelah tiba di Provinsi Surya, dia menanyakan tentang lokasi Cloudski Divine Palace, lalu langsung menuju ke sana. Namun, ketika dia berhenti untuk beristirahat di stasiun relay, dia bertemu dengan rombongan ini. Ketika mereka mengetahui bahwa Suyi juga akan pergi ke Cloudski Divine Palace, sang pemimpin, cendekiawan Parubaya, mengundang Suyi untuk bepergian bersama mereka. Seseorang telah menawarkan untuk membimbingnya. Suyi secara alami tidak akan menolak. Lihat, itu Cloudski Divine Mountain di kejauhan. Pria Parubaya itu menunjuk dan tersenyum. Para pemuda bersemangat, dan mereka semua menoleh. Di sana, di bawah kabut dan hujan, mereka melihat gunung yang menjulang tinggi dan megah di kejauhan. Itu seperti seekor naga berjongkok di atas bumi. Meskipun Cloudski Divine Palace sekarang hanyalah faksi lapis kedua, jangan lupa. Itu adalah faksi bawahan dari klan kuno, keluarga Dongguo, dan pohon tinggi memberikan banyak keteduhan, kata sarjana Parubaya itu. Jika Anda mendapat kesempatan untuk berkultivasi di sana, Anda secara alami akan menikmati perlindungan keluarga Dongguo. Selain itu, ketika Radiant Epoch tiba, kamu akan lebih mudah mendapatkan keberuntungan yang dihasilkan. Mata para pemuda bersinar dengan keinginan dan kerinduan. Mereka datang sejauh ini dengan harapan berkultivasi di Cloudski Divine Palace. Cendekiawan Parubaya itu tiba-tiba teringat sesuatu, dan pandangannya tertuju pada Suyi, yang diam selama ini. Benar, teman muda saya, Anda telah datang jauh-jauh ke Cloudski Divine Palace, tetapi apakah Anda memiliki surat rekomendasi ahli? First Immortal of the Sword, Chapter 681. Ketika cendekiawan Parubaya mengatakan ini, semua pemuda memandang Suyi. Pria muda berbaju biru itu tampak seumuran dengan mereka. Namun, dia tidak memiliki keaktifan dan vitalitas seorang pemuda. Sebaliknya, dia tampak benar-benar tidak pada tempatnya di grup. Beberapa pemuda menganggapnya terlalu bangga. Mereka mengira dia sengaja mengudara. Yang lain mengira dia tampak kurang semangat muda, seolah-olah dia adalah orang tua. Dia sama sekali tidak terlihat menyenangkan. Beberapa bahkan bertanya-tanya apakah pemuda yang bepergian sendirian ini memiliki harga diri yang rendah, dan apakah itu sebabnya dia merasa sulit untuk menyesuaikan diri. Namun, tidak satupun dari mereka memprovokasi Suyi. Ini karena cendekiawan Parubaya memperingatkan mereka bahwa pemuda berbaju biru yang tampaknya tidak pada tempatnya ini bukanlah orang biasa. Dia memperingatkan mereka untuk tidak menyinggung perasaannya dengan enteng. Surat rekomendasi ahli. Suyi terdengar bingung. Seorang pria muda berbaju hijau berkata dengan tegas, apakah kamu tidak tahu? Jika Anda ingin menjadi murid Cloudski Divine Palace, Anda memerlukan bakat dan dasar yang cukup untuk lulus ujian mereka, serta surat rekomendasi. Suyi langsung mengerti. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi ke Cloudski Divine Palace untuk berkultivasi. Lalu untuk apa kamu pergi? Kerumunan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Aku akan menjemput seseorang, kata Suyi. Menjemput seseorang. Bahkan cendekiawan Parubaya pun tidak bisa tidak merasa terkejut. Tuan muda, apakah Anda mungkin memiliki kerabat di Cloudski Divine Palace? Tanya wanita muda berbaju hijau. Saya tidak. Lalu kamu akan menjemput siapa di sana? Gadis itu bertanya dengan bingung. Wen Xinzhao, kata Suyi. Wen Xinzhao. Seluruh kelompok tercengang. Ini adalah Little Sword Demon yang terkenal di seluruh Gritsia, serta keindahan yang paling memesona, seperti peri dari seluruh provinsi Surya. Siapa yang tidak tahu namanya? Kecuali, mereka tidak bisa membayangkan Wen Xinzhao memiliki hubungan dengan pemuda di depan mereka. Seberapa tinggi sosok Wen Xinzhao? Siapa kamu untuk membuat lelucon tentang dia? Kata seorang pemuda berjubah perak dengan tidak senang. Dia merengut dengan dingin, lalu tidak menghiraukan Suyi lagi. Yang lain juga menggelengkan kepala. Mereka mengira Suyi membual dan bahwa dia memiliki ego yang tinggi. Dia jelas hanya mencoba berpura-pura dia dan Wen Xinzhao memiliki semacam hubungan. Para senior para pemuda saling memandang. Mereka tidak bisa menahan senyum juga. Pemuda mana yang tidak mengagumi Wen Xinzhao? Dia adalah kecantikan tiada taraf di generasinya. Tidak ada yang memperhatikan Suyi. Bahkan wanita muda berbaju hijau itu menghela nafas. Tuan muda, bahkan bercanda, kamu tidak bisa bercanda tentang Wen Xinzhao. Juga, leluconmu sama sekali tidak lucu. Dengan itu, dia juga mengabaikan Suyi. Suyi kehilangan kata-kata. Siapa sangka posisi Wen Xinzhao di hati para pemuda ini begitu tinggi. Sampai-sampai mereka bahkan tidak akan mentolerir komentar santai tentang dia. Pemimpin kelompok, cendekiawan Parubaya, berpikir sejenak, lalu tersenyum. Teman muda, beranikah aku bertanya untuk apa kau menemui Wen Xinzhao? Suyi menatap pemandangan yang jauh dan berkabut. Cloudski Divine Palace telah menundukkan dirinya pada keluarga Dongguo, yang memiliki dendam terhadapku. Saya tentu saja tidak bisa membiarkan Xinzhao tetap di sana. Terlepas dari watak ilmiahnya, pria Parubaya itu tanpa sadar tercengang dan tampak terperangah. Setelah beberapa saat, dia tertawa. Jadi begitu. Kemudian, dia juga tidak memperhatikan Suyi lebih jauh.
Orang itu benar-benar mengatakan keluarga Dongguo memiliki dendam padanya. Haha, aku yakin mereka bahkan tidak tahu siapa dia. Pria itu benar-benar mengerikan. Dia sebenarnya memanggil Wen Xinzhao dengan nama aslinya. Aku benar-benar ingin memberinya pelajaran. Lupakan, seorang pembual dengan ilusi keagungan, itu saja. Abaikan dia, kita milik dua dunia yang berbeda. Para pemuda berbisik di antara mereka sendiri. Wanita muda berbaju hijau itu tampak sangat marah. Dia menggerutu, dia sangat tampan, tapi kenapa dia harus begitu sombong? Dia memiliki eksterior emas, tapi tidak ada apa-apa selain kapas di dalamnya. Ini benar-benar mengecewakan. Tetua mereka tertawa, tetapi mereka semua mengabaikan selingan kecil ini. Mereka secara alami tidak mempercayai apa yang dikatakan Suyi. Suyi tidak bisa menahan tawa, tapi dia tidak keberatan sama sekali. Beginilah dunia ini. Sulit membedakan kebenaran dan kebohongan, jadi orang lebih suka mempercayai apapun yang sesuai dengan prasangka mereka. 1 jam kemudian, rombongan tiba di gerbang Cloudski Divine Palace. Gerbang megah itu terbungkus awan. Ketika kelompok itu melihat ke dalam, mereka melihat banyak puncak dan bangunan kuno yang berserakan. Kawanan burung bangau putih terbang di atas kepala, memenuhi udara dengan tangisan nyaring mereka. Saat energi spiritual langit dan bumi pulih, Cloudski Divine Mountain berubah. Sekarang jelas berbeda dari sebelumnya. Awan berkabut menggantung di atas kepala dan udara penuh dengan energi spiritual. Itu adalah gunung terberkati tingkat pertama untuk kultivasi. Ketika Suyi dan kelompoknya tiba, sekelompok kultivator terbang ke sana kemari, kabur menjadi seberkas cahaya dan menyibukkan diri di seluruh gunung. Itu adalah pemandangan yang cukup hidup. Seperti inikah tempat tinggal yang abadi? Jika saya bisa berkultivasi di sini untuk maju, saya akan sangat bangga pada diri saya sendiri. Mata para pemuda bersinar dengan kerinduan dan keinginan. Namun, perilaku mereka tertutup dan berhati-hati, dan mereka tidak berani berbicara sembarangan. Dibandingkan dengan faksi besar dan kuat seperti Cloudski Divine Palace, latar belakang mereka sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Oke, Saudara Ren, kamu akhirnya di sini. Seorang pria bermantel bulu berjalan melewati gerbang gunung untuk menyambut mereka. Dia membawa pengocok lalat di tangannya. Sarjana parubaya itu mengepalkan tinjunya untuk menyapa dan tersenyum. Kakak Wei, lama tidak bertemu. Wei Ting, tetua sekte dalam dari Cloudski Divine Palace. Saat dia berbicara, cendekiawan parubaya itu memberi isyarat kepada pria dan wanita muda. Cepat, sapa tetua Wei. Apakah Anda lulus ujian masuk dan berhasil masuk ke Cloudski Divine Palace? Semuanya terserah dia. Para pemuda mendekat dan menyapanya dengan hormat. Kakak Ren, aku khawatir kamu datang di waktu yang salah. Wei Ting tertawa getir. Kami tidak dapat melakukan ujian masuk sekarang atau dalam waktu dekat. Kelompok itu tercengang. Sarjana parubaya itu berkata, mengapa demikian? Wei Ting menunjuk para kultivator yang sibuk bekerja. Semua orang di Cloudski Divine Palace, terlepas dari pangkatnya, sibuk mempersiapkan pertempuran besar. Kami sedang melakukan peningkatan pada formasi besar pertahanan kami. Itu termasuk pakar top kami, dan bahkan pemimpin sekte kami. Pria parubaya itu berseru, pertempuran besar. Jangan bilang musuh yang kuat akan menyerang dalam waktu dekat. Wei Ting menggelengkan kepalanya, tatapan aneh di matanya. Saya tidak akan mengatakan, musuh yang kuat. Dia bukan musuh Cloudski Divine Palace, tapi musuh keluarga Dongguo. Siapa ini? Suyi. Seolah-olah nama ini adalah mantra sihir. Daerah sekitarnya langsung terdiam. Sarjana parubaya dan para pemuda tercengang. Bukankah Suyi menghilang beberapa bulan yang lalu? Cendekiawan itu tidak bisa tidak bertanya. Kamu belum pernah mendengar, Saudara Ren. 2 hari yang lalu, Suyi muncul di domain hantu berkilauan dan seorang diri memotong 6 ahli manifestasi spiritual dari Gunung Pedang Awan tersembunyi, termasuk Chu Yunke, kata Wei Ting. Pada hari itulah Suyi setuju untuk datang ke Cloudski Divine Palace dan berduel dengan Yang Mulia Dongguo Feng. Deklarasi ini memicu serangkaian desahan. Semua orang tercengang. Berita ini sangat mengejutkan sehingga hanya dengan memikirkannya membuat hati mereka bergetar. Lagi pula, Suyi dan Dongguo Feng adalah tokoh legendaris yang terkenal di seluruh Sia Besar. Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka berdua akan melakukan duel yang tak tertandingi di sini, di Cloudski Divine Mountain? Tiba-tiba, suara tenang terdengar. Anda salah. Ketika mereka menoleh dan melihat Suyi, ekspresi kelompok itu berubah. Teman muda, jangan bicara sembarangan. Cendekiawan parubaya itu membisikkan teguran. Para pemuda juga tampak tidak senang. Apakah pria sembrono dan sia-sia ini benar-benar ingin mengejutkan semua orang dengan kebohongannya yang keterlaluan lagi? Saya salah. Wen Ting terkejut, dan dia bertanya sambil tersenyum, beranikah saya bertanya apa sebenarnya kesalahan saya? Aku datang ke Cloudski Divine Mountain untuk membawa Xinzhao bersamaku, bukan secara khusus untuk berduel dengan Dongguo Feng, kata Suyi. Yang lain tidak bisa tidak menganggap ini tidak masuk akal. Apakah dia menyamar sebagai Suyi kali ini? Wanita muda berbaju hijau tidak bisa menahan diri untuk tidak membentak.
Tuan muda, sebelumnya, Anda membual tentang kabur dengan Wen Xinzhao. Itu sudah melewati batas, tapi sekarang Anda menyamar sebagai Yang Mulia Sui. Ini bukan lagi sekedar lelucon, Anda akan membuat diri Anda terbunuh seperti ini. Mengerti. Para pemuda lainnya juga mengerutkan kening. Sui tidak bisa menahan tawa. Apa gunanya bagi saya untuk menyamar sebagai diri saya sendiri? Sarjana Parubaya, bagaimanapun, merasakan ada sesuatu yang salah, dan dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali Sui. Wei Ting praktis melompat keluar dari kulitnya dan bertanya, Kakak Ren, jangan bilang ini benar-benar. Sarjana Parubaya itu meringis. Kakak Wei, dia dan aku bertemu di sepanjang jalan. Saya tidak tahu asal-usul atau identitasnya. Ekspresi Wei Ting dipenuhi ketidakpastian. Saat itulah suara serius terdengar di kejauhan. Penatua Wei, mengapa kamu berlama-lama di dekat gerbang? Sosok tinggi muncul di samping suara ini. Dia memiliki pembawaan yang elegan dan terpelajar, dan dia mengenakan jubah gelap. Sekelompok ahli berkerumun di belakangnya, semakin menyoroti statusnya yang luar biasa. Ketika mereka melihat pendatang baru ini, cendekiawan Parubaya dan yang lainnya gemetar. Wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman, dan mereka membungkuk memberi salam. Salam, Master Sekte Yu Zheushen. Pria berjubah gelap itu tidak lain adalah pemimpin Istana Ilahi Cloudsky, Yu Zheushen. Terlepas dari diri mereka sendiri, para pemuda itu menjadi bisu. Yu Zheushen. Bagi mereka, Wei Ting sudah menjadi seseorang yang sangat termasyur sehingga mereka hanya bisa memandangnya dari jauh. Pemimpin Cloudsky Divine Palace bisa dibilang adalah dewa. Jangan hanya berdiri di sana. Cepat dan sapa pemimpin sekte. Cendekiawan Parubaya itu mengingatkan mereka. Para pemuda bereaksi seolah terbangun dari mimpi. Mereka buru-buru membungkuk, semuanya pendiam dan gelisah. Kecuali Suyi, yang tidak bergeming. Dia seperti burung bangau di antara ayam, dan perbedaan itu membuatnya menonjol. Yu Zheushen dan yang lainnya tanpa sadar menoleh. Ketika dia melihat Suyi dengan jelas, Yu Zheushen sempat tercengang. Lalu dia berseru, Suyi, kapan kamu sampai di sini? Pemimpin Cloudsky Divine Palace jelas kehilangan ketenangannya, dan dia tampak terpukul. Ada gangguan di antara para ahli di belakangnya juga. Tak satu pun dari mereka bisa tetap tenang. Siapa yang mengira Suyi akan muncul entah dari mana? Mereka tidak mendapat peringatan sama sekali. Ketika mereka melihat reaksi Yu Zheushen dan yang lainnya, Wei Ting, cendekiawan Parubaya, dan para pemuda itu benar-benar tercengang. Suasana menjadi aneh dan agak berat. Gerimis hujan musim semi yang terus-menerus memenuhi udara dengan kabut. Seorang pemuda berbaju biru berdiri di tengah hujan, tangan di belakang punggungnya. Suasana berkabut memberinya bakat misterius. First Immortal of the Sword, Chapter 682. Yu Zheushen memantapkan emosinya, lalu mengepalkan tinjunya untuk memberi salam. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu, rekan Daoisu. Kamu bahkan lebih mengesankan dari sebelumnya. Satu kalimat menerobos atmosfer yang tercekik. Cendekiawan Parubaya dan teman-temannya semuanya tampak berkonflik. Mereka bepergian ke sini bersama Suyi, tetapi dengan menggelikan dan sayangnya mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki seorang ahli di tengah-tengah mereka. Kamu sibuk menyiapkan formasi. Jangan bilang itu ditujukan padaku. Kata Suyi sambil melihat para pembudidaya yang sibuk di seluruh gunung. Bagaimana kita bisa memikirkan hal seperti itu? Yu Zheushen tertawa getir. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kami meningkatkan formasi kami karena takut gempa susulan duel Anda dengan Yang Mulia Dongguo Feng akan mencapai gunung kami. Oh, kata Suyi. Jadi itu artinya jika aku ingin pergi dengan Nona Xinzhao, aku harus mengalahkan Dongguo Feng dulu. Yu Zheushen ragu-ragu, lalu berkata, rekan Taois, kamu belum mengetahui hal ini, tetapi 2 hari yang lalu, Dongguo Feng memperjelas posisinya. Jika Xinzhao ingin pergi, dia boleh melakukannya kapan saja, dan tidak ada yang akan menghalangi jalannya. Xinzhao memilih untuk tetap di sini. Suyi berhenti sejenak, tertegun sebentar. Mengapa demikian? Yu Zheushen menghela nafas. Ketika dia mengetahui bahwa kamu memilih untuk datang ke sini karena dia, bagaimana mungkin dia memilih untuk pergi sebelum kamu tiba? Itu pada akhirnya karena dia mengkhawatirkanmu. Suyi tidak bisa menahan tawa. Itu juga berhasil. Beritahu Dongguo Feng, aku akan memberinya kesempatan untuk menantangku. Dia kemudian menunjuk ke lautan awan di atas kepala. Aku akan menunggunya di sana. Yu Zheushen menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, mengerti. Juga, beritahu Nona Xinzhao untuk mengemasi barang-barangnya. Setelah pertempuran selesai, aku akan membawanya pergi, perintah Suyi. Yu Zheushen tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Suyi sama sekali tidak peduli dengan Dongguo Feng. Yu Zheushen berhenti sejenak untuk mempertimbangkan kata-katanya, lalu berkata, rekan Taois Su, Dongguo Feng bukanlah orang biasa. Jika Anda bertanya kepada saya, Anda harus berhati-hati. Aku sebenarnya lebih berharap dia kuat, kata Suyi. Yu Zheushen tercengang,
Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk menyampaikan pesan tersebut. Su Yi, sementara itu, terbang ke langit, melonjak seperti angin puyuh. Dalam beberapa kedipan mata, dia tiba di bawah kubah surga. Wanita muda berbaju hijau itu tampak agak malu. Dia bergumam, jadi, kita semua salah menilai dia. Para pemuda lainnya terdiam. Cendekiawan Parubaya dan berbagai pakar generasi tua tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Jauh di lubuk hati mereka, mereka bersukacita. Bersukacita karena mereka tidak menganiaya atau secara lahiriah meremehkan sosok legendaris yang tak tertandingi seperti Su Yi. Selain itu, kami datang pada waktu yang tepat. Kita akan menonton duel Su Yi dan Dong Guofeng. Itu alasan untuk perayaan, kata seorang pria muda berpakaian hiasan. Semangat yang lain melonjak, dan hati mereka dipenuhi dengan keinginan. Mereka semua menatap langit, angin dan hujan bergejolak, dan cahaya berkabut melonjak. Saat awan bergeser, lanskap berkabut tak terbatas masuk dan keluar dari pandangan. Su Yi berdiri di udara, mengagumi keindahan pemandangan yang indah. Dia memegang sebotol anggur dan meminumnya sendiri, sangat puas. Sementara itu, di puncak Cloudski Divine Mountain. Tuan muda, Su Yi sudah tiba, kata seorang tua dari klan Dongguo. Dia muncul diam-diam dan tanpa peringatan, dan saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dengan hormat. Sebelum gubuk jerami, Dong Guofeng diam-diam membuka matanya dan mengembalikan Heart Killer ke dalam kotak pedangnya. Dia kemudian bangkit dari meditasi duduknya dan meletakkan kotak pedangnya di punggungnya. Dia menatap ke kedalaman lautan awan dan berkata, aku tahu. Sebelum suaranya selesai bergema di udara. Jauh di dalam lautan awan yang jauh, Su Yi sepertinya merasakan sesuatu, dan dia melihat dari jauh. Tatapan mereka bentrok di udara. Tatapan Dong Guofeng yang biasanya tenang diam-diam menyala, seperti kilatan ujung pedang. Bahkan tidak perlu mempertanyakannya. Dia tahu bahwa pemuda berbaju biru yang berdiri di tengah awan adalah Su Yi. Lebih jauh lagi, Dong Guofeng menyadari sesuatu, seolah-olah dengan naluri seorang kultivator pedang. Dia tahu bahwa, setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia akhirnya menemukan seseorang seperti dia, seseorang dengan pencapaian yang sangat menakutkan dalam Dao of the Sword. Sedikit kegembiraan menjalari dirinya untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Su Yi, aku sudah lama menunggumu, kata Dong Guofeng. Suaranya serius, dan setiap kata menggelegar seperti guntur, bergema di seluruh lanskap dan menyebar jauh dan luas. Di seluruh Cloudski Divine Mountain, semua orang mengesampingkan tugas mereka. Mereka kemudian menyaksikan niat pedang yang dingin dan suram naik, membumbung tinggi di langit. Itu menembus dan membubarkan awan, mengguncang cakrawala. Tirai berkabut dari hujan musim semi tiba-tiba memiliki penghematan tambahan yang menusuk tulang. Dia sangat kuat. Di luar gerbang gunung, cendekiawan Parubaya dan yang lainnya, tanpa kecuali, tercengang. Seolah-olah mereka menyaksikan turunnya Dewa Pedang. Dengan kekuatan pedang seperti itu, tidak heran dia berada di urutan ke-7 di Ranking of Stars. Dia benar-benar pembudidaya pedang yang tiada taraf di generasinya, desah Yu Zhaoshan. Para petinggi lainnya menyipitkan mata dan menatap kubah surga. Sosok kurus Dong Guofeng berjalan menembus hujan. Tak lama kemudian, dia tiba di lautan awan. Kemanapun dia lewat, langit beriak, dan kabut menyebar seperti pohon willow. Bahkan sepertinya langit akan runtuh di bawah niat pedangnya yang melonjak, agung, dan suram. Su Yi hanya bisa terlihat terkejut. Kekuatan pedangnya semegah gunung, dan niat pedangnya sekuat besi. Pencapaian Dong Guofeng dalam Dao Pedang jelas telah mencapai tingkat kesatuan pikiran dan kemauan. Saat menentukan kekuatan pedang Dao seseorang, dia melihat pertama pada kekuatan pedang, selanjutnya pada niat pedang, dan ketiga pada hati pedang mereka. Kekuatan pedang adalah manifestasi dari niat pedang yang dihasilkan ketika ki seseorang beredar. Itulah yang terjadi sekarang. Ketika Dong Guofeng mengedarkan ki-nya, kekuatan pedangnya seperti gunung. Itu luas namun terkonsentrasi, dan menyelimuti langit dengan momentum yang mengguncang jiwa. Apa maksud pedang itu? Itu adalah kekuatan Sword Dao seseorang, yang ditempa melalui penguasaan Grand Dao Mysterious Truths. Dan jantung pedang, itu adalah manifestasi dari tubuh, ki, dan jiwa seorang kultivator pedang. Semakin kuat hati pedang seseorang, semakin besar kontrol dan penerapan kekuatan pedang dan niat pedang mereka. Antara kekuatan pedang, niat pedang, dan hati pedang, Su Yi tidak diragukan lagi paling menghargai yang ketiga. Bagaimanapun, kekuatan pedang dan niat pedang pada akhirnya hanyalah keterampilan, sedangkan hati pedang adalah penentu mendasar dari kekuatan pembudidaya pedang. Tidak diragukan lagi bahwa Dong Guofeng adalah seorang pembudidaya pedang yang sangat mempesona. Dia sudah bisa mengendalikan kekuatan pedang dan niat pedangnya sesuka hati, dengan kemudahan alami. Tidak perlu pajangan yang mencolok, dengan setiap gerakan, dia mengungkapkan semangatnya yang bangga dan mengesankan. Di tengah lautan awan, Dong Guofeng berdiri 300 kaki dari Su Yi. Seketika, di seluruh Cloudski Divine Mountain, semua tatapan terfokus pada dua petarung. Salah satunya adalah legenda muda yang namanya mengguncang negara beberapa bulan sebelumnya.
Meskipun dia telah menghilang cukup lama, sekarang setelah dia kembali, tidak ada yang berani mengabaikan keberadaannya. Chu Yunke dan 5 kematian murid manifestasi spiritual Gunung Pedang Awan tersembunyi lainnya adalah bukti terbaik dari ini. Dan lawannya, dia adalah monster yang sangat menonjol di zaman kuno, pria yang pernah sendirian menekan Cloudski Divine Palace. Selanjutnya, dia ketujuh di ranking of stars. Dan sekarang, dua ahli tak tertandingi ini akan berduel di awan yang melayang di atas Cloudski Divine Mountain. Siapa yang tidak akan memperhatikan? Siapa yang tidak akan bersemangat? Jadi, saudara Su benar-benar muncul. Mata Wen Xinzhao memantulkan campuran kegembiraan, kekhawatiran, dan ketegangan. Pemuda berjubah biru yang berdiri di tengah awan tampak seperti sebelumnya, dengan aura abadi yang dibuang. Master Taoist Scott Smoke dan King Ya berdiri di sisi Wen Xinzhao. Ketika mereka melihat Su Yi, hati mereka juga melonjak karena emosi. Aku hanya tidak tahu apakah dia cocok untuk Dongguo Feng. Ekspresi Daoist Master Scott Smoke penuh dengan kekhawatiran yang mendalam. Kekuatan Dongguo Feng sudah menjadi rahasia umum. Bahkan Penatua sejati Raja Sejati Laut Tenang dari Istana Ilahi Cloudski, seorang kultivator inkarnasi spiritual, bukanlah tandingannya. Tentu saja Daoist Master Scott Smoke khawatir. Bagaimana mungkin dia tidak? Kakak Su Yi pasti menang. King Ya, bagaimanapun, sangat percaya diri, dan matanya bersinar. Lagi pula, bahkan setelah sekian lama, dia tidak pernah kalah sebelumnya. Optimisme King Ya tampak menular, Wen Xinzhao dan Taoist Scott Smoke tidak bisa menahan senyum juga. Dia benar, Su Yi tidak pernah kalah sebelumnya. Sementara itu, di tengah awan, Dongguo Feng memiringkan kepalanya dan berkata dengan tenang, saya Dongguo Feng dari keluarga Dongguo. Saya seorang kultivator pedang di alam manifestasi spiritual tahap akhir. Salam, rekan Taoist. Su Yi mengangguk. Dengan pencapaianmu dalam Dao of the Sword, kamu memang memenuhi syarat untuk berduel denganku. Yang lebih langka dan lebih berharga adalah Anda tidak pernah menggunakan nyawa Nona Xinzhao untuk mengancam saya. Bagaimana dengan ini? Saat kita bertarung, aku akan meninggalkanmu jalan menuju kehidupan. Yu Zhaoshen dan para petinggi lainnya saling memandang. Su Yi, benar-benar sombong seperti yang dikatakan rumor. Sepanjang Xia besar, siapa lagi yang berani berbicara dengan Dongguo Feng seperti itu? Huff. Ketika surga menginginkan seseorang mati, pertama-tama mereka membuatnya gila. Bocah Su Yi ini diambang kematian, tapi dia masih belum mengetahuinya. Pakar keluarga Dongguo yang tersebar di seluruh gunung tertawa dingin. Mereka tidak berusaha menyembunyikan kebencian mereka pada Su Yi. Saya kakak laki-laki Dongguo Yun. Dia sudah mati, jadi sudah sewajarnya aku yang membalaskan dendamnya, kata Dongguo Feng dengan tenang. Teman-teman Taoist, kalian harus mengerti bahwa ini bukan sekedar duel untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Ini adalah masalah hidup dan mati. Namun, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa tidak peduli siapa yang pada akhirnya hidup atau mati, permusuhan Anda dengan keluarga Dongguo berakhir di sini. Su Yi tertawa. Bagimu, ini tentang balas dendam, dan ini masalah hidup dan mati, tapi bagiku. Saya baru saja menemukan lawan yang layak, itu saja. Apakah aku membunuhmu atau tidak sepenuhnya bergantung pada suasana hatiku. Dongguo Feng mengernyitkan alisnya, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Dentang, pedangnya berdengung di dalam kotaknya, lalu ditembakkan. Pedangnya panjangnya 3 kaki, 2 inci. Itu berat, tanpa titik tajam. Pedangku disebut pembunuh hati. Rekan Taoist, tolong beritahu saya. Dengan pedang di tangan, aura Dongguo Feng bahkan lebih parah. Kekuatan pedangnya semegah gunung, dan awan di dekatnya bergolak dan bubar. Pembunuh jantung. Membunuh orang lain untuk memuaskan hasrat hatimu. Alis Su Yi terangkat. Dongguo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, pedang ini membunuh musuhku, tetapi lebih dari itu, pedang ini membunuh para pencuri hati. Nama yang bagus, kata Su Yi. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat menghargai. Penggarap pedang sejati memprioritaskan temper kondisi mental mereka di atas segalanya. Dia tahu dari nama pedangnya sendiri bahwa dao pedang Dongguo Feng jauh melampaui sebagian besar pembudidaya pedang dunia. Saat dia berbicara, Su Yi mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada lawannya. Pergilah dan cabut pedangmu. Namun, Dongguo Feng mengerutkan alisnya. Saya mendengar bahwa Anda memiliki pencapaian luar biasa dalam Dao of the Sword. Kenapa kamu belum mencabut senjatamu? Su Yi berkata dengan santai, aku menunggu untuk melihat apakah kamu mampu atau tidak memaksaku untuk menggambarnya. Anak ini benar-benar sombong. Berbagai pakar keluarga Dongguo semuanya tidak senang. Mereka menganggap sikap Su Yi sangat tidak menyenangkan. Yu Zhaoshen dan para petinggi lainnya merasa bingung. Mereka tidak akan menduga bahwa Su Yi akan berani melawan monster menakutkan di zaman kuno seperti Dongguo Feng. Hanya Dongguo Feng yang tetap setenang sebelumnya. Baik hinaan maupun sanjungan tidak bisa mempengaruhinya. Dia tidak membuang waktu berbicara. Ledakan, niat pedang yang terakumulasi lama dan sangat dingin meledak di sekitar Dongguo Feng. 10.000 kaki awan bergetar.
Kekuatannya bahkan mengejutkan langit dan bumi. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.